Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik kita tentang microservices. Jadi di video sebelumnya kita sudah melihat atau sudah berdiskusi salah satu studi kasus di microservice di e-commerce bahwa e-commerce itu membagi aplikasinya menjadi layanan-layanan yang lebih kecil. Nah, dari sana kita akan coba bikin simulasi bagaimana sih membangun aplikasi dengan pendekatan microservices. Ya, mungkin simulasi ini tidak akan sekompleks eh, di real case-nya ya, tetapi mungkin kita bisa melihat sejenak bahwa membangun aplikasi itu sebenarnya bisa kita pecah menjadi aplikasi-aplikasi yang lebih kecil, yang independen, yang punya stack teknologi berbeda gitu. Misal kalau di sini kita menggunakan JavaScript, kemudian punya database sendiri, kemudian di layanan yang lain ada menggunakan PHP, menggunakan database sendiri dan sebagainya. Benar-benar independen gitu ya. Idealnya akan seperti itu. Nah, kita akan membuat layanan-layanan kecil untuk membangun halaman halaman toko ya, halaman toko online mungkin hanya lebih kepada melihatkan eh, seperti ini gitu ya, seperti ini di kalau di kasus e-commerce kalau kita ingin lihat eh, produk gitu ya, kita bisa mengetahui informasi produknya, kita bisa mengetahui rekomendasinya, kita bisa tahu ulasannya dan sebagainya. Nah, kita anggap fitur-fitur tadi itu merupakan adalah layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri. Nah, kita akan mulai dari layanan produk terlebih dahulu. Jadi layanan produk itu akan menangani operasi yang terkait dengan produk. Kalau kita lihat di sini, pada layanan produk kita akan menggunakan JavaScript ya dengan menggunakan Express ya, merupakan ini ya, seperti kalau di Python seperti Flask gitu ya. Jadi framework digunakan untuk library ya digunakan untuk membangun eh, halaman web gitu ya untuk backend. Kemudian kita karena kita berada di satu komputer ya, tentu kita ingin memisahkan portnya gitu. Jadi kita akan pakai menggunakan port 5000 di sini. Oke, kita akan mulai. Jadi di layanan produk ini kita tidak menspesifikkan database-nya secara eksplisit ya. Artinya kita nggak menyiapkan database karena itu akan semakin lama. Poinnya adalah layanan ini punya database sendiri gitu ya, eh, punya akses datanya sendiri. Tapi dalam simulasi ini kita akan bikin eh, data dummy ya, data yang kita simpan ke konstantai gitu ya, ke variabel. Kita bilang sebenarnya adalah produk gitu ya. Produk ini dia punya merupakan data yang eh, apa ya, menyimpan terkait informasi terkait data-data terkait produk gitu ya, misal produk ID-nya, kemudian produk name-nya, deskripsinya, kemudian untuk harganya, misal eh, produk satu ini namanya adalah ya produk satu ini ya, kemudian deskripsinya adalah deskripsi untuk produk satu, price-nya adalah misal $10 gitu ya atau 10.000 gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan saja, pada implementasinya tentu nggak sesederhana ini. Tapi kita ceritanya pada dalam produk ini kita punya data sendiri untuk kita bisa eh, berikan informasi terkait produk. Jadi layanan ini akan menyiapkan eh, hal-hal yang terkait dengan produk. Kemudian kita akan coba membuat endpoint ya. Di sini kita akan bikin dua endpoint. Pertama, endpoint ini akan menampilkan semua produk gitu ya. Jadi kalau misal user gitu ya nanti ingin melihat semua produk, dia bisa mengambil dari endpoint ini gitu ya. Jadi all product. Kemudian kita bisa mendapatkan produk by ID gitu. Jadi seperti tadi di halaman tadi kita bisa melihat seperti ini tadi ya. eh Seperti ini. Nah, ini artinya menampilkan suatu halaman berdasarkan produknya ya. Nah, produk ini eh, kita akan tampilkan berdasarkan ID-nya ya. Biasanya kalau di e-commerce itu bukan ID sih, tapi lebih ke titelnya gitu ya. Karena nggak menarik gitu ya kalau misal eh, kita ingin nampilin
eh, suatu produk tapi menggunakan ID-nya 1, 2, 3 ya. Tapi seperti saya sampaikan di sini lebih lebih simpel ya. Jadi klien produk ini kita akan menggunakan JavaScript dan database-nya memang kita nggak provide secara langsung, tapi kita nyiapkan data seperti ini gitu ya. Kemudian kita akan membuat dua endpoint di sini, all product dan product by ID. Oke, kita akan coba ya. Jadi teman-teman silahkan siapkan environment-nya. Kita akan menggunakan menggunakan apa tuh namanya VS Code sebagai editornya. Pastikan teman-teman ini ya apa tuh namanya menginstal Node.js terlebih dahulu ya. Kita akan menggunakan environment Node.js ya, teman-teman bisa search aja Node.js gitu ya, kemudian install ya. Teman-teman pastikan nanti eh Node.js-nya ketika sudah berjalan, kita bisa gunakan perintah node gitu ya, node untuk mengetahui bahwa Node.js sudah terinstal di komputer kita gitu. Oke, misal kalau kita coba node gitu ya, version atau minv ya kalau nggak salah ya. Oke, dash-nya cuma satu. Oke, jadi saya udah install Node.js ya. Kemudian kita juga nanti akan menggunakan eh apa tuh namanya tools yang disebut namanya npm gitu ya. npm ini mungkin kalau di Python semacam kayak pip-nya gitu ya. Kita bisa menginstal dependencies menggunakan npm ini ya. Oke. Nah, pastikan ini teman-teman berjalan gitu ya karena kita akan gunakan ini untuk bisa apa ya membangun layanan produk tadi. Oke. Kita akan membuat project project terlebih dahulu di Node.js ya. Kita bisa gunakan perintah eh, npm init gitu ya. npm init ini artinya kita membuat project baru gitu ya. Kemudian kita bisa kasih dia parameter mini ya. Artinya kita tidak perlu menjawab secara manual ketika saat saat membuat project ini. Jadi kita jadi auto yes semua gitu ya. Jadi kita bisa coba jalankan di sini. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini dia akan membuat namanya package.json ya. Package.json itu adalah eh, environment yang mana nanti dia akan menyimpan package-package yang kita pakai gitu ya. Package library yang kita pakai gitu. Nanti kita bisa gunakan seperti tadi sampaikan kita akan menggunakan Express.js sehingga kita perlu install terlebih dahulu. Nah, mungkin agar lebih rapi, kita akan pindah itu ke dalam folder gitu ya. Nanti kita ini akan pindah ke folder. Jadi kita bikin folder baru saja di sini, di mana folder ini nanti dia akan eh, menyimpan menyimpan layanan produk ya. Misal kita namanya adalah produk apps gitu ya, produk app gitu. Nah, di sini kita pindah aja ke dalam sini ya. Jadi biar biar lebih rapi ya. Kita bisa cut, masukkan di sini. Kita paste di sini ya. Jadi package.json ini nanti kita berada di dalam folder product apps. Jadi biar tidak terlalu berceceran. Jadi folder product app itu adalah merupakan eh, ya aplikasi ya, layanan terkait produk yang ingin kita pakai. Oke, jadi kita nanti masuk di eh, folder produk ya, folder produk ini. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ls, nanti di sini kita sudah melihat package.json. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan eh, Express ya, Express.js ya. Tapi terlebih dahulu kita harus install terlebih dahulu Express.js tadi ya. Jadi kita bisa gunakan perintah npm install express ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, dia akan menginstal gitu ya
package-package yang nanti kita bisa pakai ya. Ya saya kira mungkin teman-teman kalau udah pernah pakai Node.js gitu, saya kira udah halal ini udah familiar ya. Oke. Nah, dia akan membuat folder namanya Node modules di sini ya, Node modules di sini ya, otomatis. Nah, kalau udah selesai teman-teman kalau lihat di sini di package.json-nya nanti akan ditambah nih dependensinya akan ada Express dengan versi ini gitu. Jadi kita sudah nginstal Express-nya gitu. Jadi itu adalah setup awal yang mana kita akan gunakan nanti. Nah, kalau sudah selanjutnya kita akan coba membuat file file ini file utamanya ya, file utamanya. Jadi kita bisa membuat file tadi di bawah product app tadi ya, bawah product app tadi. Nah, kita bisa klik bikin bikin file misalnya namanya app.js gitu ya, app.js. Bebas namanya ya. Yang penting dia adalah file JS, file JavaScript. Selanjutnya kita akan mungkin kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah menonton video tentang eh, API gitu ya, implementasi API itu sebagainya kita menggunakan Flask gitu. Nah, itu nggak jauh berbeda gitu ya, tapi kita gunakan di sini kita menggunakan namanya Express.js. Ya, yang pertama kita lakukan adalah import terlebih dahulu ya, import terlebih dahulu. Nah, kita bisa gunakan namanya adalah menggunakan require gitu ya. Require yang ups, require require yang kita gunakan adalah Express ya. Yang kita import adalah Express yang mana nanti kita akan simpan ke suatu variabel gitu ya atau konstanta ya yang sebenarnya bebas misalnya Express atau apa gitu ya. Jadi kita bikin variabel namanya con cons express ya. Ini kan seperti ini. Cons itu penulisan variabel ya. Jadi ada konstanta gitu ya. Jadi suatu variabel yang nilainya nanti tidak akan berubah gitu. Kalau nilainya tidak akan berubah, kita gunakan cons di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bikin objek dari express ini ya. Kita bisa gunakan cons app gitu ya. Express ya. Ini seperti saat kita membuat aplikasi menggunakan Flask gitu ya. Kita import terlebih dahulu, kemudian kita bikin objek dari Flask tadi. Oke. Nah, setelah seperti ini kita akan eh, membuat datanya terlebih dahulu ya. Kita akan define datanya terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat tadi di sini. Nah, ini adalah data yang akan kita pakai gitu ya. Jadi ini merupakan list of dictionary. Jadi saya punya list ya namanya produk gitu ya yang mana dalamnya ada ID satu gitu ya, punya key-nya adalah ID, name, description dan sebagainya ya. Jadi ceritanya memang ya udah kita nyiapin database yang sangat simpel gitu seperti ini. Nah, ini kita bisa copy terlebih dahulu saja biar tidak terlalu lama. Ini kita bisa copy ya atau teman-teman bisa tulis juga boleh. Saya Ctrl C, kemudian saya masuk di sini. Nah, jadi di sini sudah disiapkan data yang kita akan ambil ya, data yang kita ambil. Ya. Ya tentu kalau idealnya datanya ini seharusnya berasal dari database gitu ya. Jadi tentu ada database di sini. Kita butuh koneksi ke database-nya, kemudian kita ya melakukan query gitu. Apa sih sebenarnya yang mau diambil dan sebagainya ya. Tapi tadi untuk simplifikasi dari simulasi ini. Oke, selanjutnya saat kita sudah punya table, kita akan membuat endpoint tadi ya. Kita akan buat endpoint. Jadi eh, kita akan menggunakan metode get gitu ya. Hampir mirip seperti di Flask gitu ya. Kita gunakan perintah get gitu ya untuk mengambil ini ya, membuat endpoint gitu ya, membuat endpoint ya di mana get ini akan mempunyai dua parameter. Parameter pertama adalah URL-nya, URL-nya di apa tuh namanya? Di URL mana sih gitu ya, atau endpointnya itu endpointnya apa gitu ya. Kita untuk mengakses eh, di di
di dalam sini gitu ya. Di dalam endpoint ini kita mau ngapain gitu ya. Misal kita taruh di slash product gitu ya. Jadi kalau nanti kita tulis localhost port 5000 slash product, maka nanti ini akan dieksekusi ya. Kemudian parameter yang kedua adalah kita akan gunakan namanya arrow function gitu ya. Arrow function itu adalah function gini ya, tapi dia bentuknya arrow gitu ya. Eh, dia umum gitu ya dipakai gitu. Jadi biar lebih singkat dengan dua parameter, yaitu yang pertama adalah request dan respon. Oke, seperti ini. Nah, artinya saat kita membuka endpoint ini, maka di dalam function ini tadi akan dijalankan perintahnya ya. Apa sih yang ingin kita tampilkan di sini gitu. Misal karena kita ingin menggunakan endpoint produk, artinya ingin melihatkan semua produk, maka kita harus mengembalikan responnya adalah semuanya ini, semua semua produk ini. Ya, jadi kita bisa kembalikan adalah res dot ya JSON ya, karena kita ingin tipenya JSON, kemudian adalah produk seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi simpel ini ya, simpel ya. Jadi kita sudah membuat endpoint untuk menampilkan all product. Oke. Nah, kita akan coba terlebih dahulu. Jadi ini masih satu endpoint. Kita akan coba eh, tampilkan dengan port 5000 ya, portnya 5000. Biasanya teman-teman bisa berapapun portnya. Kemudian parameter kedua adalah kita bikin function di sini yang mana dia tidak mengembalikan tidak mempunyai parameter apapun, kosong jadinya di dalam sini. Kemudian ketika eh, aplikasi ini berjalan, maka dia akan menampilkan suatu teks gitu ya. Jadi ketika dia berjalan, dia akan menampilkan, misal kita ingin menampilkan di konsol untuk menampilkan server berjalan. Oke, seperti ini saja dulu. Nah, kita akan coba terlebih dahulu ini. eh Kita akan coba jalankan mulai terminal. Kita jalankan namanya adalah node app.js. Oke, jalankan. Oke, server berjalan ya. Server berjalan. Sekarang kita coba akses endpoint ini. Kita akan coba masuk di browser gitu ya. Eh, di localhost. Oh, di localhost port 5000 slash products. Seperti ini. Kalau kita jalankan, ya, dia akan menampilkan tadi ya, menampilkan semua produk tadi. Semua produk tadi. Nah, kita juga bisa gunakan, kita juga bisa coba ya endpoint yang sudah kita eh, bangun menggunakan Postman gitu ya, menggunakan Postman. Ya, tentu teman-teman kalau belajar API itu sudah harusnya sudah familiar ya dengan Postman ini ya. Oke, jadi memang layanan yang kita bangun adalah ya provide API gitu ya, provide akses ke dalam satu database melalui tadi API tadi sehingga layanan yang lain atau misal ada request yang masuk, dia bisa konsum dari API yang sudah kita siapkan tadi. Nah, pada hal ini kita cuma menyiapkan untuk menampilkan all product dan product by ID-nya saja. Oke, sebentar saya buka Postman-nya terlebih dahulu, lagi loading. Saya teman-teman kalau di VS Code juga ada yang namanya Thunder gitu ya. Jadi itu extension ya teman-teman bisa pakai itu juga boleh. Hmm. Di sini teman-teman bisa gunakan Thunder ini ya. Thunder juga bisa sebenarnya. Kenapa ya? Lagi lemot. Oke, sorry ya agak.
Nge-lag banget ya laptopnya. Laptopnya atau internetnya ini. Oke, udah muncul ya. Teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Localhost. Localhost portnya 5000 products. Seperti ini. Ya, kalau kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan ininya. Apa itu? Nah, resultnya ya. Jadi dalam bentuk JSON tadi ya. Jadi ada ada sekian produk gitu ya. Ada produk satu, produk dua, dan produk tiga gitu ya. Sama seperti di sini ya. Di sini. Ya. Oke, kita juga bisa coba menggunakan eh, apa tuh namanya tadi ya apa Postman ya Postman seperti ini. Jadi di sini kita bisa gunakan ini ya sama localhost seperti 5000 produk. Kalau kita jalankan di sini dia akan menampilkan apa tuh namanya eh, semua produk tadi ya kayak gitu. Nah, saya kira nggak susah ya. Jadi kita sudah membuat satu endpoint yang mana dia produk nanti misal ada kebutuhan untuk menampilkan semua produk tadi. Kemudian selanjutnya kita akan buat endpoint yang kedua. Endpoint kedua digunakan untuk membuat atau menyiapkan produk by ID. Jadi kalau kita search by ID-nya gitu ya, ada ID-nya, kita bisa tampilkan produk tertentu gitu ya. Sama seperti kasus di video tadi gitu ya, yang kita ingin lihat tadi ya, di sini tadi ya. Ini atau di sebelumnya di sini kita ingin suatu produk gitu ya, maka dia akan menampilkan detail produk tadi, tidak menampilkan list dari semua produk tadi. Oke, kita akan bikin hal yang sama ya. Kita akan bikin, tapi kita punya parameter yaitu product ID ya, product ID atau ID produknya. Oke, jadi kita akan membuat ini, misal kita akan membuat ini all products ini ya, all product di sini ya. Nah, selanjutnya di bawah ini kita akan membuat ini apa tuh namanya get product by ID-nya ya. Jadi sama get gitu ya. Kemudian ketika kita masuk di URL products, kemudian ada parameternya ya. Di sini ada product ID misal seperti ini ya. Kemudian sama, hampir sama, kita bikin raw function terlebih dahulu, request dan respon. Kemudian, oke. Nah, di sini kita akan mengambil, jadi di sini itu maksudnya saat kita menuliskan parameter, misal seperti ini, eh oke, mungkin kita bisa lihat di browsernya tadi ya. Di sini saat kita masukkan slash satu seperti ini, atau slash dua, slash tiga, slash sebagainya, nah dia akan mengambil ininya. Produk ID yang tadi itu adalah ininya. Jadi kita perlu capture ini terlebih dahulu. Ya. Maka dari itu kita akan mengambil ininya terlebih dahulu ini, produk ID-nya ini tadi. Ya, kita bisa gunakan menggunakan untuk mengambilnya kita bisa gunakan namanya adalah params dari produk ID tadi. Jadi untuk mengambil ini kita bisa gunakan perintah seperti ini ya. Rec di sini adalah request dari tadi itu ya yang di input oleh usernya. Nah, default dia adalah mengambilnya dalam bentuk string ya, tapi kita ingin rubah itu dalam bentuk integer sehingga kita harus melakukan parsing dari string ke integer. Jadi ini kita akan dulu, kita bisa gunakan parse integer seperti ini. Jadi yang diambil tadi akan berubah menjadi tipenya adalah integer dan kita perlu simpan dalam suatu variabel ya. Misal namanya adalah uh, produk ID gitu ya, produk ID gitu ya, produk ID seperti ini. Jadi apa yang kita ambil tadi kita akan simpan ke suatu variabel namanya adalah produk ID. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek gitu ya, apakah ID ini tadi ada di dalam data yang ini gitu ya. Ya misal kita masukkan satu berarti ternyata di sini ada ID satu nih. Ya, kalau kita masukkan dua ada ID dua nih. Kalau nggak ada berarti nggak nggak muncul gitu ya, nggak muncul. Nah,
kita akan coba gunakan fungsi find di sini ya. Jadi kita akan gunakan products.find ya, di mana find ini dia akan mendapatkan mencari gitu ya, mencari apakah dari eh, eh, apa tuh namanya produk tadi itu ya, untuk produk ID itu sorry, product.id ini ya, product.id adalah ini, apakah ada yang sama dengan produk ID yang kita masukkan tadi. Nah, ini sama. Oke. Jadi maksudnya adalah apakah produk ID yang tadi ya, yang kita ambil tadi ada di dalam database atau di dalam list dari produk tadi, gitu ya. Oke. Yang mana nanti kita simpan ke suatu variabel gitu ya. Const product ya, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan could not find products. Oke. Nah, selanjutnya kita akan apa tuh namanya? Cek gitu ya, jika ada jika ada ini ya, jika ada produk, maksudnya if produk, maksudnya jika ada produknya, maka kita akan tampilkan produk tadi gitu ya. Plus JSON produk. Tapi kalau tidak ada, kita akan tampilkan statusnya adalah 404, artinya nggak ditemuin gitu ya. Kemudian kita juga ingin nampilin errornya gitu. Kita juga ingin nampilin JSON-nya. Ya, JSON-nya misal adalah errornya adalah product not found gitu misalnya, product not found seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita akan coba terlebih dahulu. Oke, kita akan coba untuk menjalankan ini. Nah, tapi ini masih ada error ya. Produk content random. Oh ya. Oh ini mungkin belum. Oh ya, ini kita belum kasih ini ya, constnya ya. Ya, konstanta produknya sehingga dia bisa dikenalin ya. Oke, kurang ya. Mungkin kebiasaan di Python kita nggak perlu nulis ininya ya, variabelnya ya, nama tipenya ya. Apa? Identifier bahwa dia itu adalah suatu variabel gitu sih. Oke, kalau ini sudah kita akan coba jalankan, tapi terlebih dahulu kita akan, karena kita menambah kode, kita matikan dulu ya. Kita tidak membuat dia otomatis untuk bisa ini ya, update ya, auto update ya. Jadi kita jalankan ulang di sini, kemudian kita bisa melihat, kita akan bisa coba ya, eh, menggunakan request baru. Kita bisa ganti namanya adalah localhost produk. Kalau kita tampilkan semua produknya, dia akan menampilkan semua produk. Tapi kalau kita menggunakan misal eh, produknya yang kita tampilkan adalah produk pertama, gitu ya, produk satu, dia akan menampilkan produk satu. Kemudian kalau produk dua kita jalankan, dia akan menampilkan hanya produk kedua dengan deskripsinya dan price-nya. Kalau misal kita masukkan produk keempat, di sini kalau kita jalankan, dia produk not found. Jadi dia akan masuk ke dalam ini, error ini. Nah, mungkin itu saja. Semoga bisa dipahami. Jadi kita sudah eh, membuat layanan produk ya dengan menggunakan JavaScript. Dan nantinya kita akan bangun
layanan-layanan yang lain, kemudian kita akan coba integrasikan dalam satu satu UI gitu. Oke, oke itu saja mungkin. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.